Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang bab 3, yaitu meneladani perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Fadli Zulazmi, dan rekan saya. Saya Asma Alfabila. Saya Zahra Nurul Askia. Saya Aura Ramadhani. Saya Desya Zara Girensyah. Saya Alifi Putri Rindu Rahmadin. Saya Septian Dikucuro. Langsung saja masuk ke materinya. Materi yang akan kita bahas di video kali ini yaitu pertama, meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Yang kedua, menunjukkan sikap semangat pekuah dan kerukunan sebagai ibrah dari sejarah strategi dakwah Nabi di Madinah. Yang ketiga, menganalisis substansi strategi dan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Yang keempat, menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi di Madinah. Nah, poin A, hijrah dan titik awal dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Dakwah Rasulullah di Madinah berlangsung selama 10 tahun, yaitu sejak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama hijrah sampai dengan wafatnya Rasulullah. Nah, pada tanggal 13 Rabiul Awal tahun ke-11 hijrah, sebenarnya dakwah di Madinah ini sudah dimulai sebelum peristiwa hijrahnya Rasulullah yang terjadi pada saat Perjanjian Aqabah 1 dan Perjanjian Aqabah 2. Nah, Perjanjian Aqabah yaitu kesiapan Rasulullah untuk menuju Madinah dalam menciptakan keadaan yang kondusif dan untuk menerima kedatangan beliau dan kaum hadirin yang datang ke Madinah. Nah, adapun titik awal dakwah Rasulullah di Madinah dikarenakan semakin tidak kondusifnya keadaan mereka untuk berdakwah. Faktor-faktor Nabi Muhammad memilih kota Madinah sebagai tempat hijrah kaum muslimin sebagai berikut. 1. Madinah adalah tempat yang paling dekat dengan Mekah. 2. Nabi Muhammad mempunyai hubungan yang baik dengan penduduk Madinah karena kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, mempunyai istri orang Madinah. 3. Nabi Muhammad SAW mempunyai kerabat di Madinah yaitu Bani Najjar. Objek dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansor. Juga orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi, penduduk Madinah, para penduduk di luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab dan tidak termasuk bangsa Arab. Beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan substansi dakwah pada periode Madinah antara lain sebagai berikut. Bagian B, yaitu substansi dakwah Nabi di Madinah. Objek dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan ansar. Juga orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi, penduduk Madinah, para penduduk di luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab dan tidak termasuk bangsa Arab. Beberapa hal yang dilakukan oleh Rasulullah berkaitan dengan substansi dakwah pada periode Madinah antara lain sebagai berikut. Strategi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. 1. Meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Ada membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah, menjalin persahabatan dengan pihak non-Muslim. 2. Surat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para raja. Raja-raja yang dikirim oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Heraklius, Raja Persia, Muqawqis, Ghassan, Raja Bahrain, Raja Yamamah. 3. Penakluk Mekah. Sikap ukhuwah dan kerukunan dari sejarah dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama yaitu menciptakan jalinan persaudaraan. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, semangat berjuang tak kenal lelah. Ada dalil tentang sikap ukhuwah pada surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Isda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Yang artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.